Ngerinya, konon di Ciremai kalau salah jalur kita bisa ketemu rombongan macan kumbang. Yuk guys, balik lagi di segmen bacain cerita hantu. Cerita kali ini berjudul Pengalaman Mistis di Gunung. Seperti apa ceritanya? Yuk langsung aja. Malam itu kami tidur di lereng gunung dengan kondisi penginapan alami seadanya. Untuk memulihkan tenaga dan bersiap melakukan pendakian besok paginya. Logistik dan persediaan air minum yang sangat pas-pasan membuat kami menetapkan target sampai di puncak sebelum asar dan akan langsung turun lagi ke bawah. Menurut info, jika berada di puncak lewat asar, terdapat risiko angin badai yang lumayan besar. Saya sudah berusaha untuk beraktivitas selayaknya dengan gagah berani, bernyali tinggi, dan kuat mendaki. Tapi apa daya, keinginan untuk buang air kecil ini, jika diabaikan, akan menimbulkan ketidaknyamanan dalam perjalanan. Masalahnya, setiap kami berada di bawah pohon, terdapat keunikan di rute Ciremai ini. Banyak dahan dan ranting pohon berhiaskan air kuning yang dikemas dalam plastik maupun botol bekas minuman. Banyak sekali, bahkan sampai berada di dahan yang letaknya di atas sekalipun. Rupanya, karena kami tidak menghadap kuncen, kami tidak tahu kalau di Gunung Ciremai dilarang untuk buang air kecil di tanah. Larangan tersebut yang telah menyebabkan timbul pemandangan seperti itu. Berapa banyak orang buang air kecil, sebanyak itulah pula kantung-kantung air menggantung di pohon-pohon. Tapi kami tetap aja pipis di tanah, sebab selain nggak bawa persediaan kantong plastik sebanyak itu, hal itu juga tahayul, kata Pak Ustadz. Waktu duhur kami sejenak rehat hanya untuk sholat jamaah di antara rimbun ranting kering. Tempat sholat ini cukup nyaman. Di seberang sana terhalang hamparan langit dan awan yang luas, lantar Gunung Slamet terlihat jelas dan indah. Tidak ada yang tahu di antara kami bahwa konon tempat tadi itu adalah sarangnya harimau bermata satu. Makhluk ini konon tunggangan kembaraan sekaligus sekutu dari Nini Pelet. Di saat sudah melewati hamparan pohon edelweiss yang berbunga indah dan tentunya penuh hiasan kantong-kantong, sampailah kami di puncak Gunung Ciremai. Angin bertiup menghembus kencang, membawa suasana mencekam di sore itu. Sungguh kami merasa kecil dalam kebesaran ciptaannya. Kami merasa ada anggota tim yang belum sampai, sehingga kami terus menunggu. Padahal berkali-kali kami hitung, kami sudah lengkap bersembilan. Ketidaknyamanan angin besar menyerupai badai dan kondisi kawah Ciremai yang labil membuat kami segera turun. Kami merasa membawa rombongan yang sangat banyak. Bahkan saya sempat berpikir kalau kami gabung tim pendaki lain. Tapi begitu dilihat satu-satu, tetap aja kami bersembilan. Kondisi pendakian membuat kami menunda waktu makan dan istirahat, karena belum menemukan lereng yang agak landai dan aman dari sapuan badai pada saat itu. Keadaan ramai itu semakin terasa, bahkan di ujung mata saya melihat berpasang-pasang sepatu selonjor. Saya beristighfar, karena penasaran saya langsung memastikan. Tapi nggak ada siapa-siapa lagi selain rombongan kami. Jadi berpasang-pasang sepatu kets itu punya siapa? Kami melanjutkan perjalanan kembali untuk menuruni gunung. Keadaan saat itu sudah sangat malam. Senter dihemat, yang dinyalakan cuma satu aja, ujar ketua rombongan. Saya yang di urutan pertama tak menghiraukan berita itu, karena kegelapan menambah angker suasana jalan yang kami lalui. Senterku menyorot ujung pohon menjulang. Tak ada bayangan hitam di sana. Mata kami semua sontak tertuju ke arah bayangan itu. Di tengah ketegangan itu, seorang anggota pendaki di belakang berbicara dengan suara bergetar. Kok seperti ada dua orang teman yang mengobrol di sini, padahal mereka tidak ikut. Suasana menjadi senyap lagi. Perasaan mencekam, ketegangan, kami bahkan sempat berputar-putar dan keluar jalur. Tidak menemukan jalur naik pada siang tadi. Ngerinya, konon di Ciremai, kalau salah jalur kita bisa ketemu rombongan macan kumbang.
Bulu kuduk kami tambah berdiri tanpa ada yang berani komentar. "Kita istirahat sebentar," kata ketua rombongan. Mengingat halusinasi anggota rombongan sudah mulai gak karuan, temanku duduk sambil setengah bergumam. Saya lihat teman saya pakai kerudung hijau. Kami saling berpandangan. Karena di dalam tim hanya ada satu yang pakai kerudung, yaitu saya. Itu pun kerudungnya berwarna putih. Kami terduduk dan tiba-tiba tertidur tanpa niat tidur dengan posisi ransel masih di punggung. Setelah cukup beristirahat, kami akhirnya turun, entah 2 jam atau lebih. Kami segera mencari sumber air untuk sholat subuh yang sudah kesiangan. Dan akhirnya kami dapat melaksanakan sholat subuh dan mandi di mata air yang ada tugu-tugu batunya. Konon katanya, batu-batu yang sempat dengan seenaknya kami duduki itu ternyata adalah batu keramat, tempat persamaan ini pelet, sekaligus tempat pertemuan tokoh ini dengan Sunan Bonang pada masa penyebaran Islam kepada pengikut penguasa Sihir tersebut. Singkat cerita, akhirnya kami sudah sampai di kaki gunung dan pulang. Apapun misteri yang kami langgar pada waktu pendakian itu, kami simpan rapi dan tidak kami sampaikan kepada siapa-siapa. Kalau dipikir-pikir, ada untungnya juga tidak menghadap Kuncen, karena akan diberi pembekalan tentang tempat-tempat keramat dan ratusan aturan yang tidak boleh dilanggar selama mendaki Gunung Ciremai. 1 minggu kemudian, tersiar berita di televisi bahwa puluhan macan kumbang turun dari Ciremai menyantap ternak-ternak di perkampungan lereng gunung. Ya, itu tadi ceritanya. Apa ada yang pernah mengalaminya atau mirip seperti itu? Bagi yang punya cerita hantu atau mistis dan ingin ceritanya dibawakan di channel ini, bisa komen di bawah. Sekian untuk kali ini. Bye-bye.